Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi hari ini kita akan praktikum ya, simulasi static routing ya. Untuk teori tentang routing kita sudah bahas di materi pertemuan ke-9 dan ke-10. Untuk saat ini kita akan mempraktekkan tentang routing yang kita akan praktekkan pada kesempatan ini adalah static routing. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita simulasikan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Ya, kemudian kita di sini akan membahas tentang static routing. Ya, kita misalkan ini ada dua router, ada di 3 jaringan ya subnet, kemudian di situ ada dua router dan juga ada dua jaringan lokal gitu ya. Kita konfigurasikan, kita topologinya adalah sebagai berikut. Kita tambahkan di sini ada 4 PC ya. 4 PC gitu ya. Kemudian di sini kita punya 2 switch ya. 2 switch. Kemudian di sini ya. Kemudian kita juga punya 2 router ya. Kita punya 2 router pakai PT router aja ya. Ini juga kita punya 2 router seperti itu. Kemudian kita hubungkan semuanya ini gitu ya. Kita pakai ini yang otomatis ya. Ini ke switch ya. Kemudian ini ke switch ya. Ini ke switch ke router ya. Kemudian ini sama ini ya. Ini ke sini ya. Kemudian ini ke switch ini dan juga ke router ya. Nanti ini ada 2 seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah memberi node dulu ya. Kita node misalkan ini jaringannya sebentar, kita agak jauhkan dikit kayak gini ya. Kemudian ini kayak gini ya. Kemudian ini kita kasih node ya. Network address-nya adalah 192.168.1.0 misalkan gitu ya. Itu adalah network address-nya NA. Kemudian NA-nya yang sebelah sini kita copy paste aja. Ini NA-nya adalah network address-nya 20 ya, beda subnet ya, seperti itu. Kemudian host ini ya kita assign IP, subnet mask dan juga gateway ya, karena ini nanti kalau mau keluar gateway-nya adalah yang di sini ya. Jadi kita kasih node dulu ya. Ini nanti IP-nya adalah 192.168.1.1 ya. Ini kan networknya titik 0 ya. Ini yang host pertama dikasih 1 ya. Kemudian di sini subnet mask-nya, subnet mask nanti akan 255.255.255.0 ya. Prefixnya 24. Kemudian di sini gateway-nya nanti kita buat IP terakhir ya, yang akan kita assign-kan ke interface router yang ke bawah ini ya. Di FA00-nya nanti kita kasih 192.168.1.254 ya. 54. Ini adalah IP terakhir di subnetnya ini ya. Kemudian ini kita copy paste ya. Kita tarik ke sini ya. Ini kita kasih IP-nya 2.2 ya. 2 ya. Kemudian gateway-nya ini kita kasih ya, kita kasih gateway-nya ini tadi 192.1, ini gateway tadi ya. IP-nya adalah IP-nya interface untuk gateway 192.168.1.254 ya, seperti itu. Kemudian sama nanti ini ya. Ini kita
copy paste lagi ya, copy paste. Kemudian kita tarik ke sini ya. Ini kita karena ini jaringannya adalah 192.168.20, maka nanti di sini kita kasih subnya 2 ya. Jadi biar beda jaringan gitu ya. Kita kasih 1. Ininya juga IP terakhir yang untuk ke sininya, ke gateway-nya, untuk keluar ke jaringannya ya melalui router ini. Kita kasih 2.254 IP terakhir ya. Ini juga nanti ya. Nanti ini juga copy paste di sini, nanti kita kasih ini kasih 2.2 ya, 2.2. Kemudian gateway-nya sama ya. Kita berarti kasih IP-nya ini di sini nanti 254 ya. IP-nya ini 254 ya, seperti ini. Nah, IP-nya yang untuk gateway-nya ini. Ya, di sini. Baik, ini sudah nyala semua ya. Kalau kita mau ping nanti ini konfigurasi dulu ya di setiap PC hostnya ya yang bisa desain IP. Nanti kita assign dulu semuanya ya. Caranya seperti biasa, nanti masuk ke desktop IP configurations ya. Nanti di sini 192.168.1.1 gitu ya. Subnet masknya otomatis keisi. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.254 ya, gateway-nya ini tadi ya, untuk menuju ke jaringan luar ya. Kemudian sama ini ya, ini juga dikasih IP, desain IP biar bisa terkoneksi 192.168.1.2 gitu ya. Kemudian subnet masknya akan muncul dengan sendirinya. Default gateway-nya adalah 192.168.1.254 ya. Kita sudah assign IP semuanya ini ya. Kita sudah assign IP semua. Kemudian sama juga kita assign IP yang di PC 2 ini ya. Tadi ini beda subnet ya, 192.168.2.1 ya. Ini gateway-nya adalah 192.168.2.254 IP terakhir ya, karena selasnya 24 dan ini adalah IP terakhir untuk interface host ya. Kemudian kita ini juga desktop ya, ini IP-nya 192.168.1.2 gitu ya. Sorry, 2.2 ya. Kemudian ini 192.168.2.254 gateway-nya ya. Kita sudah send semuanya. Kalau ini nanti kita coba ya untuk mengirimkan paket ya. Ini nanti ke sini sama bisa ya. Successful ya. Tapi ini ini ke sini ya, router belum di ini ya, belum nyala ini ya, belum bisa. Ya, kita nyalakan dulu ini nanti ya, karena kalau ini ke sini bisa, ya ini bisa. Ya, misalkan kita mau mengirimkan ini ke sini bisa successful ya. Nah, kita langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi router ya, konfigurasi router. Ya, routernya kita nyalakan dulu di sini ya, interface-nya. Ya, kita gunakan ini. Ya, kita di router ini ada ini ya, kita coba kita enablekan dulu ya untuk bisa masuk ke privilege ya, apa namanya, privilege exit mode ya. Kita enablekan dulu, nanti akan ada crash-nya. Kemudian kita coba lihat show IP interface brief ya. Kita lihat di sini untuk interface-nya
ada FA00 ya, FA10 ya, semuanya masih down gitu ya, masih down. Nah, kita coba ini upkan yang 00 ya, 00 itu yang ini ya, nanti yang ini adalah 10 ya, 10. Kita upkan berarti nanti ini sudah masuk ke privilege exit mode, kita masuk ke yang namanya global configuration ya. Global configuration kita dengan tuliskan configure terminal ya, terminal ya. Nanti akan masuk seperti config ya, config seperti itu. Kemudian karena kita mau mengasihkan IP ya, kita masuk dulu ini ya, interface dulu ya, interface kita masuk ke interface FA00 ya, 0/0 ya, masuk ke /00 ya, kita aktif configuration interface, baru kita kasih IP-nya ya, IP address ya, address. Kemudian IP address-nya berapa ya? 192.168.1.254 ya. Cara penulisannya nanti subnet masknya 255.255.255.0 ya, titik 0 seperti ini. Kita enter ya. Kemudian biar nyala kita no shutdown ya. Ini adalah untuk menyalakan interface yang tadi ya, no shutdown ya. Kemudian seperti itu ya, kita exit ya, kita keluar dari line configurations ya, kemudian kita exit lagi ya. Kemudian kita coba lihat ya, untuk ini masuk ke privilege exit mode ya. Kita lihat show IP interface brief pada router 1 ya. Brief pada router 1. Nah, ini kita sudah up ya, sudah up yang pertama. Dan ini kita lihat ini sudah jadi hijau ya, kita jadi hijau. Coba kita ping sekarang yang router yang IP interface yang di router tadi ya, yang menuju ke LAN ya, ke lokal ya. Ping 192.168.1.254. Apakah bisa terhubung? Ya, sukses ya, sukses, berarti ini sudah connect. Kemudian dari router ini kita mau ngeping hostnya PC0 gitu ya. Jadi 192.168.1.1 ya. Juga sukses gitu ya. Kita mau ping yang dua juga sama, nanti 192.168.1.2 ya, juga tentunya akan berhasil ya, akan berhasil. Kemudian kalau kita mau ngeping dari PC0 ya ke router misalkan ya, kita mau ping ya, ping tadi yang IP router yang ke jaringan lokal ya, 192 dari PC0 192.168.1.254. Nah, tentunya juga bisa terhubung ya, terhubung. Nah, kemudian kalau kita mau coba pakai ini ya, ini kita coba pakai pengiriman paket data gitu ya, dari PC0 ke PC1 successful gitu ya. Ini mau dari PC0 ke router sini juga successful ya. Ini sudah kita selesai konfigurasi ya, yang router 1. Kemudian router 2 ya, router 0 ya, router 1 kita juga konfigurasikan tadi seperti tadi ya. Router kita enablekan untuk ini kan masih di namanya di user exit mode ya, kita masuk ke privilege exit mode ya, kita enablekan dulu ya, enable. Kemudian di root ini kita coba lihat ya, so IP interface brief ya, kita lihat ringkasannya di sini. Ethernet 00 juga masih down ya, 10 juga down. Kita masuk ke global configuration ya, konfigur terminal ya, kita masuk untuk mengkonfigurasi terminal.
Ya, kemudian kita masuk ke interface FA00 tadi ya, interface FA0/0 ya. Kita juga masuk ke interface, kita kasih IP ya, IP address, sorry. Kita pakai ini juga bisa, address 192.168.2.254 IP terakhir tadi ya. Kemudian subnet masknya 255.255.0 ya. Kemudian no shutdown, jangan lupa no shutdown ya untuk menghidupkan interface-nya. Kemudian di situ kita ini sudah on ya. Kita bisa lihat apakah sudah on, nyala hijau dari merah menjadi hijau. Ya nanti nungguin nanti akan hijau ya. Kemudian kita exit keluar lagi ya. Kita coba lihat show IP interface brief ya. Nah, ini sudah up juga ya, sudah up dan ini sudah hijau semua. Sudah hijau semua ya. Kita coba ping ya. Ping 192.168.2.254. Ya, sudah sukses ya. Kemudian kita ping dari router ya. Ping 192.168.2.1 ya. Juga sukses ya. Kita bisa lihat di sini sukses ya, sukses. Mau kedua-dua juga kita lihat sukses ya, sukses juga kan. Baik, kemudian kalau kita mau menyimulasikan seperti ini ya, ini mau ke sini sukses ya. Ini mau ke sini sukses. Nah, ini jaringan lokal masing-masing jaringan lokal ini ya. Kemudian kita mau menghubungkan ya jaringan ini dengan jaringan ini gitu ya. Maka kita hubungan ya, kalau router sama router berarti kita pakai yang cross ya, cross ini kita fast ethernet ini ke fast ethernet 10 ini ya. Ini masih merah semua ya. Masih merah semua karena ini belum dihidupkan, interface-nya belum desain IP ya. Maka di router 0 ini kita juga konfigurasikan lagi ya. Ini kita masuk ke konfigur terminal lagi ya. Terminal. Kemudian kita masuk ke interface berapa tadi? Interface FA 1/0 ya, /0 ini tadi 00, ini yang 10 ya. Kemudian kita kasih IP address ya, IP address. Sorry. Misalkan ini kita kasih 192.168.10.1 ya. Ini IP yang pertama. Di ini 255.255.0 ya. Kemudian no shutdown ya. No shutdown, exit ya, exit. Kemudian kita show IP interface brief ya. Dan ini sudah ke tambah ini 192.168.10.1 ini ya. Ini nanti kita buat ini kan jaringan baru ya. Jadi ini kita kasih network address-nya misalkan di sini IP address-nya adalah IP network-nya ya. Network address-nya adalah 192.168.10.0 ya. Seperti itu, slash-nya 24. Nah, maka di sini nanti ini 192.168.10.1 ya. Kemudian di sini 192.168.10.2 gitu ya, karena network address-nya ini interface yang disarankan di sini. Nah, ini sudah kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini
fast internet 00-nya 192.168.1.254 yang ke bawah, kemudian yang ke jaringan ke router berikutnya itu 192.168.10.1 ya, karena di situ network address-nya adalah 192.168.10.0 ya. Kemudian nanti ini 1 ini 2 ya. Maka ini juga kita konfigurasikan ya. Konfigur tab aja terminal, kemudian enter, kita masuk ke interface ya, kita masuk ke interface FA 10 ya, 10 ya, kemudian kita kasih IP address tadi, IP address 192.168.10.2. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Kita enter, kemudian kita hidupkan no shutdown ya. Kemudian kita nyalakan, nanti akan berubah jadi hijau. Ya, ini sudah hijau ini. Sudah hijau, kemudian kita exit ya, kita exit lagi ya, kita exit lagi. Kemudian kita bisa cek ini ya. Kita bisa cek ini kalau di klik di sini nanti akan muncul ya fast ethernet 0/0 dan 1/0 ya, sudah semua. Ini juga sama ya. Yang fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 1/0 sudah nyala semua. Ya, maka ini nanti kita coba ya, kita kirimkan ini ya, kirimkan paket data. Ya, apakah sudah berhasil seperti ini? Ya, ini kalau ke sini sudah successful ya. Ini ke sini sudah successful ya. Tapi kalau ini ya, ini ke sini belum successful, fail ya, karena di sini misalkan kita nanti ping ke IP-nya ini ya, kita nanti ini yang akan mereplay ya, IP ini akan mereplay. Contoh di sini PC 1 ya, kita mau ngeping gitu ya, mau ngeping ping 192.168.1.2 misalnya 2.1 ya, kita mau ngeping yang daerah ini ya. Nanti kita lihat ini yang mereplay adalah yang 254 ini ya. 254 itu adalah ini IP-nya ini. Jadi tidak bisa terjangkau yang sini. Ya, tidak terjangkau. Maka di sini kita ini walaupun ini sudah, kalau kita lihat ya, ini misalkan contoh ini ya, kita show, karena kenapa kok belum bisa terhubung, karena memang kita belum meroutingkan ya. Kita karena semua jaringan yang bisa dijangkau itu harus terdapat di tabel routing ya, tabel routing, dan itu menggambarkan bahwa network address yang ada di tabel routing itu nanti adalah jaringan-jaringan yang bisa terjangkau. Ya, maka di sini kita cek dulu ya. Cek dulu ini yang terjangkau di router 1 ya. Di router 1 itu apa saja ya, kita coba ya. Show IP root ya, show IP root. Nanti yang terjangkau itu baru 192.168.1.0 ya, dan 192.168.10.0. Ini router ini directly connected ya, directly connected ya. Tetapi untuk ini nggak bisa connect langsung ya. Tadi 0 ke IP sini juga nggak bisa ya. Kalau ini ke sini bisa, ini ke sini bisa karena ini directly connected routernya. Tapi kalau dari 0 ke sini nggak bisa, 0 ke sini juga nggak bisa. Maka kita perlu meroutingkan ya, menambahkan jaringan ini ya. Kita mau jangkau sini ya, berarti jaringannya ini harus ditambahkan tabel routing ini. Ke routing ini jaringan ini harus ditambahkan ke sini. Ya. Makanya kita harus merootkan ya. Kita konfigur terminal dulu karena ini sudah di privilege exit mode ya. Kita masuk global configuration ya, konfigur terminal ya. Kemudian kita masuk ke kita tambahkan ya routernya ya, karena ini di router 1 ya, di router 1 yang jalan ini, maka kita menambahkan jaringan ini ya, jaringan ini. Maka kita tambahkan IP root ya, root
root ke mana? Root ke sini ya, root ke 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, via-nya mana? Via-nya kalau ini ya, kalau ini mau ke sini ya berarti via-nya adalah ini ya, ini berarti 192.168.10.2 ya. 192.168.10.2 ya, preferred source-nya itu ya. Maka di sini kita enter ya. Kita sudah masuk, kemudian dilihat di sini nanti ya. Kita lihat juga nanti, exit dulu, kemudian kita lihat apakah sudah bertambah. So IP root. So IP root. Nah, ini tambahan, ini ada static routingnya ini. Ya, nanti bisa menjangkau 192.168.2.0, via-nya adalah 192 ini. Via-nya adalah yang di sini tadi, ya. IP yang di sini. Ya, ini kan IP 254 ini yang gateway ini, ya. Kemudian ini kan 192.168.10.1, ini 192.168.10.2. Nah, ini via-nya itu, ya. Kemudian sama di sini juga harus dikonfigurasi juga ya. Kita masuk ke global konfigurasi, konfigur terminal ya, terminal, kemudian kita tambahkan IP root ya, kita tambahkan tabel routingnya ya. IP rootnya kita kenalkan 192.168.10 ini, 192.168.1.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. kemudian via-nya mana? Via-nya nanti akan ini ya, IP-nya ini tadi, berarti 192.168.10.1 ya. Via-nya adalah 192.168.10.1 ya. Kita enter ya, nanti kita exit, kemudian kita cek ya, show IP root ya. Ya, ini tambahan ini ya, statik ini ya. Kita kenalkan 192.168.1.0 ini, via-nya adalah 10.1 ini ya. Yang lain ini kan ini sama ini kan direct connected ini ya, seperti itu. Baik, sekarang kita coba apakah sudah bisa terhubung semuanya gitu ya. Misalkan dari sini paket dari PC 0 ke PC 3 ya, apakah sebentar, apakah ini tadi sudah berhasil ya? Sudah ya, sudah, ini sudah berhasil ya, connected. Kemudian coba kita ping dulu ya, ping dulu aja, ping 192.168.10.1 coba berhasil ya. Kemudian ping 192.168.10.2 juga berhasil ya, sudah berhasil. Kemudian ping 192.168.2.1 berhasil ya, ternyata berhasil. Kemudian ping 192.168.1.2 dari PC 0 tadi ya. Berhasil semuanya. Ini sudah berhasil semuanya. Coba kita simulasikan juga menggunakan ini, paket ini, misalkan ini ke sini successful gitu ya. Ya, ini coba kita nyukan aja ya, dari sini ke sini berhasil ya. Kemudian ini dari ke sini berhasil, ini ke sini berhasil ya, ini ke sini berhasil semua ya. Coba kita simulasikan
dari ini misalkan ya, kita new aja, misalkan dari sini ke sini ya, maka kalau disimulasikan nanti berhasil apa tidak ya, dari PC 0 ke PC 1 PC 2. Kita tunggu ya, sudah sampai ke switch 1, akan dikirimkan ke PC 2 ya, dan nanti akan successful ya, memberikan acknowledgement ke pengirimnya ya, acknowledgement masuk ke router 1, ke router 0, dan akan memberikan acknowledgement ke PC 0. Ya, berhasil ya, berhasil. Alhamdulillah berhasil percobaan kita, eksperimen kita gitu ya. Demikian semuanya untuk materi praktikum simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Pakai Cisco Packet Tracer untuk static routing ya, untuk static routing. Static routing kita sudah mempelajari step by stepnya. Semoga kalian semua bisa mencobanya kembali dan bisa memahami bagaimana proses routing dengan menggunakan static routing ya, dengan menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di forum diskusi Kulino atau melalui grup WA yang sudah ada ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.